Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat ya, sehat selalu. Pagi ini ibu akan masuk bab yang keempat. Jadi nanti untuk kelas 7 kita ada 5 bab yang harus dipelajari untuk semester pertama. Jadi nanti materinya penilaian akhir semester atau PAS itu sampai bab yang kelima. Untuk itu kita masuk bab keempat, minggu depan kita masuk bab yang kelima. Bab yang keempat yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel biasa disingkat PLSV, V ya, V. Dan pertidaksamaan linier satu variabel biasa disingkat PT. Pertidaksamaan itu disingkatnya PT LSV. Oke, kita bahas. Ini ada 2 poin. Ada persamaan, ada pertidaksamaan. Kita bahas yang pertama tentang persamaan linier satu variabel. Sebelum kita masuk cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel, kita mulai dari yang dasar-dasar dulu ya. Kita mulai dari kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Apakah itu benar saja atau salah saja? Contoh, 2 kurang dari 0. Salah apa benar ini? 2 kurang dari 0 atau 2 itu lebih kecil dari 0. Salah ya? Salah. Tapi yang dimaksud kalimat tertutup itu memang bisa ditentukan salah atau benarnya. Jadi meskipun salah, ya tetap disebut kalimat tertutup karena kita sudah bisa menentukan langsung. Contoh yang kedua, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Betul apa salah? Benar. Jadi dengan begitu membaca soal, kita bisa menentukan salah atau benarnya, maka dinamakan kalimat tertutup. Lanjut. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya, baik itu benar atau salahnya saja. Contoh, Y ditambah 12 sama dengan 17. Contoh kedua, X min 2 sama dengan 10. Jadi dengan hanya kita melihat soal, kita belum bisa menentukan salah atau benarnya. Ini namanya kalimat terbuka. Sekarang kita masuk ke pengertian persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung sama dengan. Jadi yang dimaksud persamaan itu kalimat terbuka, bukan yang tertutup ya, yang terbuka, yang ada tanda sama dengannya, itu namanya persamaan. Sedangkan kalau persamaan linier satu variabel, ini ada 4 poin ya. Persamaan, pengertiannya sudah. Linier itu artinya berpangkat 1. Siapa yang berpangkat 1? Variabelnya. Satu variabel artinya dalam satu persamaan hanya ada boleh 1 variabel. Variabel itu adalah huruf ya, bisa A, B, C sampai Z yang belum diketahui nilainya, itu namanya variabel. Jadi persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang variabelnya berpangkat 1 dan jenis variabelnya juga hanya ada 1 dalam satu persamaan. Oke, kita lanjut. Contoh persamaan linier satu variabel ini. Ibu berikan 2 contoh. Yang pertama, X plus 3 sama dengan 2. Contoh berikutnya, 2X ditambah 5 sama dengan 12. Untuk persamaan linier satu variabel, tujuan akhirnya 1. Pasti kalian disuruh menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel itu ada 2. Yang pertama substitusi, kalau yang kedua dengan cara menggunakan sifat keekuivalenan. Ada 2 cara. Cara yang pertama nih, kalau substitusi itu artinya mengganti. Maksudnya apa? Gantilah nilai X dengan angka berapa saja
Kalau ditambahkan 3 hasilnya harus 5. Substitusi kita coba ya. Kita coba misalkan X-nya adalah 1. Salah apa benar ini? X plus 3 sama dengan 5. X-nya diganti 1. 1 tambah 3 sama dengan 5. 1 tambah 3 ini 4 sama dengan 5. Salah. Berarti kalau X jawabnya 1 salah. Kita lanjut ke sini. Kalau X-nya kita ganti 2. Berarti 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 tambah 3 adalah 5 sama dengan 5. Betul. Maka himpunan penyelesaian atau biasa disingkat HP, himpunan penyelesaiannya adalah 5. Oke, sekarang cara yang kedua. Menggunakan sifat keekuivalenan. Ini di SD sudah dibahas ya. Bahasa gampangnya kita pakai pindah kanan, pindah kiri. Tanda sama dengan ini sebagai pembatas yang menyebutkan di kanan tanda sama dengan ini namanya ruas kanan. Kalau di kiri tanda sama dengan ini namanya ruas kiri. Jadi kalian biar ngerti. Sekarang contohnya X plus 3 sama dengan 5. Kalau cara di buku paket atau LKS, caranya begini. Tambahkan ruas kiri dengan min 3. Ruas kanan harus diperlakukan sama min 3. Cuma ini Bu kasih cara yang paling cepat aja ya. Jadi gini. Menyelesaikan itu kan mencari nilai X. Jadi X-nya benar-benar harus sendiri di kiri tanda sama dengan. Maka selain angka dari X harus dipindah ke kanan tanda sama dengan. Berarti ini X sama dengan dikali sama dengan 5. Ini kan 3 ya, ini positif 3. Karena dia pindah atau pindah rumah, pindah tempat ke kanan, maka mengalami perubahan tanda yang semula plus jadi min, kalau min jadi plus. Begitu ya, bahasa gampangnya nih, biar kamu mudah mengerti. 5 kurangi 3 adalah 2. Selesai kan? Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2. Sekarang ini contoh yang kedua. 2x ditambah 4 sama dengan 10. Kita mulai. 2x, selain yang ada x-nya pindah ke kanan ya, 10. Ini positif 4 pindah ke sini jadi negatif 4. Lanjut 2x sama dengan 10 dikurangi 4 adalah 6. Tadi udah dibilang yang tersisa hanya boleh X, lainnya harus pindah dengan cara bergantian. Ini tersisa X, 2-nya harus pindah ke kanan. 2 dari operasi kali, maka kalau pindah ke sini jadi bagi. Berarti 6 bagi 2, maka X-nya adalah 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Paham ya anak-anak ya? Gampang ya? Di SD sudah pernah, Ibu tinggal mengulang. Kita lanjut sekarang. Kalau tadi persamaan linear satu variabel, sekarang kita masuk pertidaksamaan linear satu variabel atau biasa disingkat PT, P-nya besar, T-nya kecil, PT LSW. Pertidaksamaan, pengertian pertidaksamaan adalah kalimat yang menggunakan tanda hubung kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi kalau gini ya, cengkoknya begini, ini nyebutnya kurang dari. Kalau ada tanda sama dengan di bawahnya, kurang dari atau sama dengan. Kalau begini hadapnya ke kiri namanya lebih dari. Kalau ada garis di bawahnya berarti lebih dari atau sama dengan. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah, pengertiannya ya, berarti pertidaksamaan tadi apa? Ya ini kalimat yang menggunakan tanda hubung ini. Berarti pertidaksamaan linear. Ingat ya, linear itu adalah pangkat dari variabelnya 1. Pertidaksamaan linear yang hanya memuat satu variabel. Artinya apa? Variabelnya hanya ada 1 dan pangkat dari variabel ini 1. Jadi kalau variabel berpangkat 1 biasanya tidak pernah ditulis. Kalau tidak ada angka 1 di atasnya berarti dia berpangkat 1. Contoh pertidaksamaan linear satu variabel, contohnya seperti ini. 3A kurang dari 15. Bacanya hati-hati ya.
Contoh yang kedua, 2x plus 5 kurang dari sama dengan 11. Sekarang cara menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Ibu kasih 3 contoh, nanti kalau kurang kita tambah lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari, ada 3 soal ya. Yang pertama, soal yang pertama 3A kurang dari 15, di mana A ini bacanya anggota, di bab sebelumnya sudah dibahas ya. Anggota bilangan bulat, berarti yang diminta adalah bulat. Bilangan bulat itu bisa negatif, bisa positif. Yang B 2x plus 5 kurang dari sama dengan 11, di mana x anggota bilangan bulat juga. Yang C agak panjang nih soalnya, 2 kali 3x min 1 kurang dari 3 kali 4x plus 9, di mana x anggota bilangan bulat. Kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama kita kerjakan yang A. 3A kurang dari 15. Kamu perhatikan. Ini sebagai gantinya tanda sama dengan. Gantinya tanda sama dengan. Artinya apa? Di kirinya tanda namanya ruas kiri. Di kanannya tanda ini namanya ruas kanan. Cara mengerjakannya sama persis seperti persamaan yang tadi di depannya. Makanya kita kerjakan. Ini yang tersisa di kiri hanya ada A saja atau variabel saja. Angka selain itu harus dipindah ke kanan. Kanannya dari tanda ini. Berarti ini A kurang dari, ini kan dari kali ya. Pindah ke sini jadi bagi 3. Berarti A kurang dari 15 bagi 3, 5. Maka himpunan penyelesaian kalau pertidaksamaan penyelesaiannya agak banyak angkanya, tidak hanya 1. Yang diminta bilangan bulat, A kurang dari 5. Berarti gini, carilah angka di bawahnya 5. 5-nya tidak boleh ngikut karena ini tidak ada tanda sama dengan di bawahnya. Berarti nanti angka terakhir paling besar adalah 4. Karena yang diminta adalah kurang dari angka 5. Berarti 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Oke, contoh soal yang kedua atau yang B. Soalnya adalah 2x ditambah 5 kurang dari sama dengan 11. Kurang dari sama dengan 11. Oke, kita mulai. Ingat, selain X masih ada angka 5 ini, maka 5 ini harus hilang dulu ya. Berarti 2X ini kurang dari sama dengan. Ini 11. 5 ini dari positif 5 kita pindahkan jadi min 5. Maka 2X kurang dari sama dengan 11 kurangi 5 adalah 6. Sekarang tinggal X kurang dari sama dengan 6, dari kali pindah jadi bagi. Berarti X kurang dari sama dengan 3. Ingat ini. Silahkan cari angkanya setelah ketemu begitu, himpunan penyelesaiannya. X kurang dari sama dengan 3, berarti cari bilangan yang lebih kecil dari 3. Karena ini ada tanda sama dengannya, maka batas akhirnya sampai angka 3 itu sendiri. Berarti 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Karena diminta bilangan bulat. Lanjut soal yang C. Agak panjang ini. 2 kali 3x min 1 kurang dari 3 kali 4x plus 9. Perhatikan anak-anak ya, ini agak panjang dan ini adalah soal-soal yang bisa keluar di ujian kelas 9. Ini kalau yang atas ini angkanya langsung bisa dikerjakan karena sudah tidak ada angka di luar kurung. Kalau ini beda. Ini ada angka, ini ada yang dikurung. Ini ada angka, ada yang dikurung. Maka angka di luar kurung harus dikalikan dulu ya, seperti bab sebelumnya. Ini kalikan dulu satu persatu. 2 kali 3x, 2 kali 3 adalah 6, x-nya tinggal nulis. Terus begini, 2 kali min 1 min 2 kurang dari, ini kalikan,
12x. Ini kali ini adalah 3 kali 9 adalah plus 27. Caranya X harus kumpul X. Di sini ada 2x, ada ini, ada ini. Yang angka kumpul angka di sebelah sini. 6x, ikutin tandanya. 12 pindah ke sini. Jadi pindah itu baik ke kiri atau pindah ke kanan, tandanya berubah ya. 12x pindah ke sini jadi min 12x. Ini 27 pindah ke kanan jadi plus 2 yang ini. 6 dikurangi 12 adalah min 6x kurang dari 27 tambah 2 adalah 29. Maka X ini angkanya kurang dari 29 dibagi, kalau ini min pindah ke sini jadi apa Bu? Ya tetap min. Kenapa begitu? Karena dia udah mengalami pindah dari kali menjadi bagi, begitu ya. Terus ini ingat sekalian, ini emang sengaja Ibu kasih contoh ini bilangan, ini kan bentuk pertidaksamaan ya. Kalau memuat tanda ini kan pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan ada angka dibagi negatif, angka dibagi angka negatif, maka tanda pertidaksamaan ini harus dibalik. Tanda dibalik, harus dibalik. Yang semula kurang dari berubah jadi lebih dari. 29 dibagi min 6, hasilnya kan koma ya di situ ya. Di sini kan hasilnya kalau 30 dibagi min 6 hasilnya kan min 5. Maka ini adalah cari angka yang diminta kan bulat ya. Ini 29 bagi 6 4, ini 24. Ini 9 kurangi 4 adalah 5, ini 50. Nah, ini 8, 48, 2 dan seterusnya. Jadi ini hasilnya adalah min 4,8. Kok koma Bu? Ya nggak apa-apa, hasilnya koma. Yang diminta pada soal tadi di sini sudah disebut X anggota bulat, sedangkan koma itu bukan bilangan bulat, maka yang diminta adalah bilangan bulat, Jadi X, carilah angka X yang besarnya, atau ini kan bacaan jadi lebih dari ya, yang besarnya lebih dari negatif 4,8. Kalau pada garis bilangan begini, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kalau kirinya 0 adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Min 4,8 itu posisinya di sini. Jadi gini ya, angka negatif makin ke kiri nilainya makin kecil. Kalau yang positif makin ke kanan makin besar. Di sini diminta gini, cari angka yang besarnya lebih dari ini. Lebih dari min 4,8, bukan ke kiri, karena kalau ke kiri itu lebih kecil, tapi cari jalan ke kanan ke sana. Berarti yang lebih besar dari min 4,8 berarti dimulainya dari angka ini min 4, karena yang diminta adalah bilangan positif. Berarti min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 dan selanjutnya. Oke anak-anak, paham ya? Biar videonya tidak terlalu panjang, nanti contoh soalnya Ibu kasih di grup WA aja ya. Oke, terima kasih anak-anak. Silahkan disalin di buku catatan. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.